Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan, NIM 0483425999, Prodi S1 Sistem Informasi, UT Palangkaraya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk praktikum 3 struktur data, yaitu membuat sebuah program searching algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan adalah A1, A2, A3, A4, dan A5 yang kita sendiri menentukan nilainya, kemudian lakukan pencarian angka N. Nah, N-nya kita tentukan sendiri, kemudian berikan penjelasan tahap demi tahap proses searching tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat untuk coding atau script Java menggunakan sequential search dan binary search-nya. Untuk yang pertama, ini adalah program Java yang menggunakan algoritma sequential search. Nah, di sini untuk mendefinisikan array-nya ini bisa menggunakan dua cara. Yang pertama seperti yang sudah tertulis, jadi tipe datanya adalah integer karena dia angka bulat. Nah, kemudian kita beri nama dia data. Angkanya ini untuk A1 adalah 7, kemudian A2-nya adalah 3, dan seterusnya sampai dengan angka 5. Nah, ini bisa juga kita definisikan masing-masing secara langsung, yaitu A1 sama dengan 7, A2 sama dengan 3 seperti ini. Dan nanti untuk bagian datanya kita panggilnya adalah inisial untuk yang A1, A2, A3 nya. Nah, untuk cara pertama. Cara yang kedua, tapi lebih singkat, kita gunakan cara yang seperti ini. Jadi langsung angka yang kita masukkan di sini, kemudian nanti kita panggil di sini adalah langsung dari inisial datanya. Kemudian untuk angka yang akan dicari itu adalah angka 7. Ini kita tentukan sendiri. Ini bebas, misalkan mau 7 atau mau angka yang di luar dari array, itu juga bisa. Kemudian kita masukkan untuk fungsi untuk memanggil metode pencarian dengan sequential search-nya. Nah, ini kita kasih nama result. Resultnya adalah mencari angka N ini dari array yang sudah kita definisikan tersebut. Nah, kemudian untuk menampilkan hasil outputnya, jika resultnya ini adalah sama dengan kurang dari 1, atau ini sama aja 0, atau sama dengan data yang kita cari tidak ditemukan, maka kita berikan output teks angka, kemudian N-nya ini adalah angka yang dicari, 7 berarti. Jadi angka 7 tidak ditemukan dalam array. Ini kalau misalkan angkanya tidak ditemukan di dalam array-nya. Kemudian untuk output selanjutnya, ini jika angkanya ini ditemukan di dalam array yang sudah kita definisikan, maka outputnya adalah angka plus N, angka yang sudah kita tentukan. Kemudian keterangannya adalah dia ditemukan di indeks dari resultnya. Dari resultnya ini adalah indeks ke berapa. Jadi di sini untuk 7 ini adalah indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, 3, dan 4 itu untuk angka 5. Nah, kemudian di sini adalah metode untuk melakukan pencarian. Jadi untuk integer untuk i-nya, misalkan i-nya ini adalah 0, kemudian array ini adalah array yang sudah didefinisikan tadi. Kalau misalkan array-nya ini ditemukan, maka kembalikan indeks saat angka ditemukan. Maksudnya adalah berikan output yang ini kalau misalkan angkanya ditemukan. Tapi kalau misalkan angkanya itu tidak ditemukan, maka returnnya ke -1, berarti returnnya ke sini. Angka tidak ditemukan di dalam array, seperti itu. Kita coba untuk
run programnya. Nah, kita contohkan angka 7. Karena 7 ini ada di indeks ke 0 atau terdapat di dalam array, maka output yang keluar adalah angka 7 ditemukan di dalam indeks ke 0. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, di sini adalah indeks ke 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita coba misalkan angka 5. Angka 5, kemudian kita run. Nah, angka 5 ditemukan pada indeks ke-4 karena angka 5-nya posisinya di indeks ke-4 yang terakhir. Ini adalah outputnya masih di bagian di sini. Kalau misalkan kita beri angka yang di luar dari array-nya, kemudian kita run, dia seharusnya mengeluarkan output yang bagian -1-nya atau resultnya yang -1. Angka n tidak ditemukan, n-nya misalkan kita beri 55, kemudian kita run. Nah, berikut outputnya adalah angka 55 ini tidak ditemukan di dalam array karena dalam array-nya yang kita definisikan itu adalah 7, 3, 10, 2, dan 5. Misalkan kita kasih A5-nya itu adalah 55, kemudian kita run, maka angka 55 ini ditemukan di indeks ke-4. Jadi 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti itu untuk sequential search. Ini penjelasannya. Kemudian yang soal nomor 2, buat sebuah program searching algoritma binary search. Jadi ketentuannya sama, kita menentukan A1 sama dengan A5-nya, kemudian untuk n atau angka yang dicari itu kita tentukan sendiri. Seperti itu. Dan di sini adalah untuk script atau program yang menggunakan binary search. Yang pertama, kita import dulu untuk fungsi array-nya. Nah, selanjutnya kita lakukan metode untuk melakukan binary search-nya. Ya, ini sudah saya beri keterangan, cek jika k ada di tengah. Nah, ini maksudnya k-nya itu adalah angka yang dicarinya. Kemudian if array, mid-nya ini untuk tengahnya. Kalau misalkan k-nya itu di tengah, maka return-nya adalah mid. Kalau misalkan array-nya itu kurang dari atau k-nya itu lebih besar, jadi abaikan untuk bagian sebelah kiri, maka akan dilanjutkan ke bagian kanan. Jika k-nya lebih kecil, maka abaikan bagian kanan. Jadi yang plusnya akan diabaikan, dia akan mencari ke bagian yang minusnya. Kemudian jika k-nya tidak ditemukan, kembalikan ke -1, returnnya ke -1. Ini nanti untuk -1 adalah di bagian ini. Jadi kita definisikan dulu untuk array yang akan kita cari. Sama seperti di soal yang sebelumnya, kita tentukan nilai A1 sama dengan A5-nya. Jadi di sini 3, 8, 15, 23, dan 42. Kemudian untuk n-nya atau nilai yang akan kita cari itu kita coba untuk 42. Seharusnya dia berada di indeks ke-4. Kemudian pastikan array-nya sudah diurutkan. Jadi dia akan mengurutkan dari array-nya, kemudian dilakukan pencarian. Seperti itu. Nah, ini untuk fungsi pencariannya. Untuk hasilnya, ini terdapat dua kemungkinan. Yang pertama adalah jika array-nya ini angkanya ini tidak ditemukan di dalam array, maka outputnya adalah angka plus n ini adalah angka yang dicari. Ini contohnya 42. Ini tidak ditemukan di dalam array. Seperti itu contohnya. Kalau misalkan 42 ini ditemukan di dalam array-nya yang sudah kita definisikan di atas, di sini, maka outputnya adalah angka 42 ditemukan di indeks ke berapa. Ini sebagai contoh, 42 berada di indeks ke-4. Kita coba run. Nah, di sini angka 42 ditemukan di indeks 4, jadi di bagian terakhir. Kita coba contohnya misalkan 32. Nah, dia jika tidak ditemukan, ini adalah returnnya -1, dia akan dikembalikan ke output yang di bagian sini. Jadi angka
32 ini tidak ditemukan di dalam array seperti itu. Jadi yang membedakan kalau misalkan yang binary search ini dia akan mengurutkan array yang sudah kita definisikan, kemudian baru dia akan melakukan pencarian dari angka yang sudah kita tentukan untuk angka n-nya. Nah, mungkin seperti itu untuk penjelasan penggunaan sequential search dan binary search. Kurang lebihnya mohon dikoreksi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.